selaku pimpinan cabang Nur Mutmainah Jawa Tengah. Kemudian Bapak Arif Bukhori selaku pimpinan cabang Kota Semarang Tanur Mutmainah dan seluruh jajaran PT Tanur Mutmainah dan juga dari seluruh jajaran Akademi Haji Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, karena pada hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bisa menghadiri manasik haji yang ke-8 ini melalui online Zoom atau webinar Zoom. Insya Allah kita menjadikan ini sebagai wasilah silaturahmi hingga nanti di akhir zaman kita berkumpul insya Allah di surga Allah yang terbaik. Seperti itu, amin. Amin. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya sholawat yang kita lantunkan akan mendapatkan syafaatnya besok insya Allah di akhir zaman. Allahumma amin. Baiklah, saya izin sedikit untuk membacakan biografi pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Sumarti Andoyo. Mohon izin, Ibu. Bentar. Beliau adalah seorang public speaking trainer. Beliau juga sebagai service trainer. Mohon maaf, public speaking trainer. Beliau juga sebagai master of ceremony. Beliau juga sebagai terapis holistik dan juga personal coach. Kemudian beliau juga menjadi seorang trauma healing terapis dan juga content creator. Beliau juga sebagai founder dari Salon Muslimah, Arunika Salon Khusus Muslimah. Begitu untuk sedikit biografi tentang pemateri kita pagi hari ini, yaitu Bunda Sumarti Andoyo. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk efisiensi waktu, kita lanjutkan kepada materi utama, yaitu manasik psikologi haji yang ke-8 dengan tema Haji Panggilan Suci menuju pemurnian diri, release the pain, healing the trauma, and recovery. Jadi apa itu release the pain, healing the trauma, and recovery, bagaimana Bu Naimah mic-nya dimatikan. menyembuhkan trauma, nanti semuanya dikupas tuntas oleh Bunda Sumarti Andoyo. Kepada Bunda Sumarti Andoyo, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Winda sudah membuka acara Zoom kali ini, manasik psikologi untuk jamaah haji Tanur Mutmainah. Bagaimana kabarnya pagi ini Mbak Winda? Alhamdulillah, baik Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana juga kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak, calon-calon tamu Allah yang berbahagia? Mohon yang belum mematikan mikrofonnya harap dimatikan terlebih dahulu karena ini suaranya tidak kondusif. Begitu nje Bunda-bunda.
Mohon untuk dibantu mematikan mic-nya terlebih dahulu yang belum mematikan. Sebelum kita mulai pada materi sambil menunggu yang lain, Mbak Winda. Ini alhamdulillah sudah ada 42 yang masuk dan mungkin masih akan terus bertambah karena Masya Allah jamaah haji dari Mahispim itu banyak gitu ya Mbak Winda ya. Baik, Bunda, betul sekali. Ini selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk para peserta jamaah, calon jamaah haji musim 1446 Hijriah ya, Bunda ya. Iya. Ya, Silahkan Bunda Semarti, Handoyo, silahkan. baik. Ini alhamdulillah tadi sudah dimatikan mikrofonnya dan sudah lebih kondusif. Kita akan mulai Bapak-Bapak Ibu untuk manasik psikologi pada pagi hari ini. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Hirafil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pagi hari ini kita dipertemukan di ruang Zoom yang dimana kita hari ini dalam rangka manasik psikologi, rangkaian dari manasik haji PT Tanur Mutmainah yang insya Allah Bapak Ibu calon-calon tamu Allah akan berangkat menuju ke Baitullah pada tahun ini. Alhamdulillah, puji syukur yang luar biasa. Saya bisa menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa dari Bapak-Bapak Ibu yang diundang khusus spesial oleh Allah tahun ini bertemu dengan Allah di Baitullah. Maka mari kita lahirkan bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau 1446 tahun yang lalu dilempari batu, diludahi, dikatakan beliau penyihir, beliau akan dibunuh, dilempar kotoran, tapi beliau begitu gigih berjuang demi agama Allah dan sampai saat ini kita merasakan perjuangan beliau dan saya yakin salah satu alasan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya meniatkan diri ke Baitullah adalah untuk bertemu dengan sang kekasih hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah rasa rindu dan cinta kita lafalkan bersama-sama dengan membaca sholawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah 51 partisipan hari ini. Kita akan langsung saja memulainya Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau hari ini temanya yang tadi sudah disampaikan hostnya Mbak Winda, kita akan tentang manasik psikologi. Nah, karena kita manasiknya psikologi, hari ini mungkin akan agak berbeda nuansanya. Mohon Bapak Ibu sebelum kita mulai yang sudah siap saja, yang sudah menutup aurat dan berpakaian rapi, boleh nyalakan kameranya, boleh dibuka ya layarnya. Saya ingin menyapa satu-satu, pengen tersenyum bareng-bareng Ibu. Masya Allah, ini alhamdulillah agen Ibu, agen umroh haji. Assalamualaikum Bunda. Barakallah. Alhamdulillah sudah ada juga yang sudah on cam. Ini Bapak Ihsan masih menyetir Bapak?
Alhamdulillah, semoga dimudahkan, lancar perjalanannya, hati-hati sambil mendengarkan, Masya Allah semangat beliau menuju Baitullah hari ini, dan sambil nyetir pun tetap menyimak manasik juga. Bunda Utami, ada Bunda Utami. Assalamualaikum Bunda, senyumnya mana Bunda? Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lagi di mobil juga ini Bunda sepertinya. Iya, bersama Pak Isan. Masya Allah, aura-auranya sudah aura Baitullah ini Bunda ini. Amin, Masya Allah. Semoga dimudahkan juga perjalanannya. Ini ada Bunda siapa lagi, nggih? Yang saya lihat ini ada Bunda, karena tidak semua pakai nama ya, ada yang pakai HP-nya. Ada Bunda Luhur Sulistiowati, mungkin beliau belum on cam, dan yang lain-lain. Masya Allah, semoga apapun aktivitasnya dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan semuanya, diberi keberkahan, dan semakin dekat menuju ke Baitullah, kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ini Ibu Bunda Aisyah. Dari mana Bunda? Sepertinya belum dinyalakan mic-nya. Ya, Alhamdulillah. Oh, malah saya mati ini mic-nya. Mangga, silakan yang mau menyapa Bapak Azam. Alhamdulillahirabbil alamin juga, atau Ibu ya? Yang pakai nama Azam. Sepertinya ibu-ibu. Alhamdulillah. Puji syukur Ibu, kita akan langsung memasuki aja ya. Kita bahwa tema hari ini adalah haji, panggilan suci menuju pemurnian diri. Jadi ini tema besarnya adalah release the pain, healing the trauma and recovery. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi saya seorang terapis seperti yang tadi disampaikan oleh host Mbak Winda. Saya seorang terapis trauma healing, dan saya juga terapis kesehatan holistik. Jadi saya setiap hari bertemu dengan banyak kasus, dengan banyak pasien, dengan banyak problematika kehidupan yang Masya Allah luar biasa. Sudah bisa dilihat yang screen yang saya share, Bunda? Belum, Bun. Belum ya. Ini masih proses. Sudah ya. Jadi ini manasik psikologi hari ini yang kita akan jalani bersama-sama. Tujuannya apa Bunda-bunda, Bapak-bapak? Kita akan melepaskan rasa-rasa sakit yang ada di batin kita, akan menghilangkan trauma-trauma, dan kita akan memulihkan jiwa kita sebelum kita benar-benar bertemu Allah. Karena haji ini sendiri seperti yang dipaparkan kemarin oleh beliau Al-Ustadz Usep Badruzaman adalah sesuatu panggilan yang sangat suci. Menuju apa? Pemurnian diri, kepasrahan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit perkenalan dari saya. Tadi sudah disebutkan oleh host bahwa saya adalah trainer public speaking, trainer service excellent, inspirator bahagia. Saya membranding diri saya bahwa saya adalah inspirator bahagia karena tadinya saya bukan orang yang bahagia, susah bahagia gitu ya. Setelah itu saya menemukan jalan, menemukan bagaimana untuk hidup bahagia. Ternyata bahagia itu sangat sederhana sekali. Terus kemudian saya juga trauma healing terapi dan terapis kesehatan holistik. Nah, ini selanjutnya. Jadi haji ini adalah panggilan suci untuk mencapai derajat keislaman tertinggi. Jadi rukun Islam yang kelima adalah berhaji. Itu sudah tertinggi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah mencapai keislaman tertinggi. Tapi pada faktanya, pada fakta di masyarakat, pada kenyataannya,
yang pernah saya temui saja itu banyak sekali. Ini saya menceritakan kisah seseorang, Fulan ya. Ini salah satu pasien saya. Beliau ini seorang ibu-ibu, saya datang ke rumahnya untuk memberikan terapi. Kemudian beliau bercerita penyakitnya itu banyak luar biasa, sering pusing, bahkan sampai vertigo, migrain, emah, gitu ya, perut sering sakit, kaku, kram, kejang gitu. Jadi keluhannya banyak sekali, darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, semuanya kondisi tubuhnya itu sangat tidak baik-baik saja. Setelah kami ngobrol lama, melakukan terapi, ternyata bisa diambil benang merahnya bahwa beliau ini luka batinnya itu sangat-sangat berat gitu ya. Luka batinnya berat, terus luka pengasuhannya juga sangat berat sehingga beliau ini memikul ya, memikul terus beban-beban, kemudian di dalam hatinya tersumbat oleh emosi-emosi negatif yang tidak bisa beliau keluarkan, yang tidak bisa beliau keluarkan. Nah, ditambah lagi dengan beliau ini jengkel, marah, kesel, emosi. Kalau bahasa Jawanya, kalau ada yang nggak tahu, bededek gitu ya. Itu dengan suaminya. Jadi suaminya beliau ini, beliau berdua ini pernah berhaji di tahun 2017. Dan ternyata hajinya itu beliau berdua tidak membawa perubahan akhlak pada diri beliau berdua, terutama suaminya. Jadi beliau bercerita sambil menangis gitu ya Bun, Mbak saya sedih banget, saya harus gimana, saya gimana nggak pikiran, saya berat banget. Suami saya sudah tidak pernah memberi nafkah batin ke saya. Suami saya kecanduan menonton film porno sejak tahun 2014. Setiap hari beliau menonton film porno dan akhirnya melakukan hubungan-hubungan yang terlarang dengan orang lain. Itu sejak tahun 2014, begitu 2017 dapat haji, saya bersyukur luar biasa. Saya berharap dengan berhaji, beliau sadar, insaf, taubat, tapi ternyata tidak. Setelah pulang berhaji, beliau pun tetap melakukan hal yang sama, bahkan semakin parah gitu ya. Saya memeluk beliau, kemudian beliau semakin keras menangis gitu ya. Mbak, saya harus gimana? Saya harus gimana? Saya nggak bisa, saya seperti ini terus sampai suami saya sering tidak pulang. Padahal beliau orang, Masya Allah, saat saya berkunjung ke rumah beliau, nampaknya itu keluarga ini sangat bahagia. Rumah sangat bagus, mobil ada 3 di garasi gitu ya, dengan anak satu-satunya begitu. Karir suaminya yang sangat bagus, terus istrinya juga sangat cantik, tapi ternyata di dalamnya ada luka yang begitu dalam gitu. Ada luka yang begitu menganga gitu ya. Sampai menyerang ke fisik si ibunya gitu. Jadi setelah lama ngobrol akhirnya Bu, jenengan Ibu mau keluar nggak dari situasi ini? Kita ngobrol kalau memang mau keluar dari situasi ini, kita harus melakukan sesuatu. Karena Bapak ini apa ya? Bapak ini juga pasti ada luka batin. Kenapa beliau melakukan hal seperti itu? Kenapa beliau ada luka pengasuhan? Kenapa sampai beliau sudah tahu itu salah, tapi tetap dijalani? Punya kesadaran bahwa itu adalah dosa besar, tapi tetap melakukannya. Nah itu bunda-bunda, bapak-bapak, ternyata itu adalah akibat dari
luka-luka batin, luka-luka masa lalu yang tidak dilepaskan. Bahkan dipeluk erat menjadi luka yang menganga, bahkan bisa menjadi bangkai di dalam hati, sehingga melakukan hal-hal yang negatif di luar kendali alam sadarnya, karena itu disetir oleh alam bawah sadarnya. Jadi saya bangga, saya senang sekali di PT Tanur Mutmainah ini ada manasik yang semacam ini untuk melepaskan luka-luka batin, untuk melepaskan inner child, melepaskan luka-luka pengasuhan yang ternyata itu berdampak sangat besar bagi kehidupan seseorang di masa-masa yang akan datang. Dan itu ternyata tidak langsung bisa rilis dengan berhaji tanpa benar-benar melakukan persiapan yang matang, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi mungkin beliau hanya berhaji fisiknya, tapi tidak memahami hakikat berhaji yang seperti disampaikan Ustadz Usep Badruzzaman kemarin ya. Hakikat haji itu sangat luar biasa. Meskipun saya belum berkesempatan berhaji tahun ini juga, tapi alhamdulillah saya juga mendampingi sejak manasik dari tahun kemarin, tahun 2024, dan alhamdulillah nilai kepuasan dari jamaah perbaikan akhlaknya ya Bunda-Bunda. Kalau untuk yang lainnya itu relatif, tergantung penilaian masing-masing. Tapi dari kepuasan batinnya, alhamdulillah yang dari tim Mahistim Tanur Mutmainah ini, alhamdulillah kami pantau begitu baik, dan ini akan kita terus upayakan bersama sehingga di tahun ini pun ada manasik psikologi seperti ini. Gitu ya Bunda-Bunda. Alhamdulillah, semoga cerita yang tadi tidak terjadi pada haji kita, keluarga kita, diri kita, anak-anak kita maupun kerabat-kerabat kita. Kita bisa menjadi benar-benar haji yang sudah mencapai derajat keislaman tertinggi, yaitu seperti etimologi haji itu adalah berserah diri kepada Allah. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada yang berhaji tapi hanya fisiknya saja, hatinya belum, hatinya sudah ikut berhaji tapi tidak 100% totalitas menyerahkan dirinya kepada Allah, gitu ya. Jadi kita akan belajar di sini bersama-sama. Ini saya juga dalam rangka belajar untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik sehingga nanti Allah panggil saya berhaji. Saat nanti gilirannya, insya Allah juga saya akan menyiapkan sebaik-baiknya. Baik Bunda, sebelum masuk lagi ke yang tadi ya, jadi persiapan berhaji, sebelum berhaji itu yaitu seperti tadi kemarin, persiapan kondisi fisik sudah dipaparkan materinya oleh Bu Profesor Siti Baitul, kemudian Dr. Hesti ya, persiapan fisiknya bagaimana Bunda-Bunda, semoga Bapak-Bapak sudah berlatih, berjalan terus ya, itu jalan, olahraga, berenang, seperti yang disarankan, menjaga makan, semoga sudah dipersiapkan semua. Kemudian persiapan kondisi mental, nah ini yang akan kita bahas pada hari ini, dari nanti sampai jam 11, yaitu persiapan kondisi mental. Kemudian persiapan kondisi spiritual, alhamdulillah kemarin sudah dibimbing oleh Al-Ustadz Usep Badruzzaman, dan sudah ada juga Ustadz Oke Setiawan. Saya pun murid dari beliau berdua, jadi insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat. Kita terus merapatkan diri, bergandengan tangan untuk mempersiapkan baik fisik, mental, maupun spiritualnya. Nah ini Bunda,
kondisi fisik, mental, dan spiritual. Ini juga dipengaruhi oleh pola asuh keluarga dan lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Jadi kondisi fisik orang yang dididik dan tumbuh di lingkungan yang tidak rajin olahraga, tidak ada role model untuk berolahraga, akan susah untuk bongkar jadi rajin olahraga. Nah, ini juga nanti akan kita bongkar bagaimana caranya orang yang tidak suka olahraga jadi suka olahraga karena sudah merilis tadi apa luka pengasuhan tadi gitu ya, sudah berdamai dengan luka-luka di masa tumbuh kembang kita begitu. Kemudian kondisi mental ini juga sangat-sangat dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan bagaimana kita dibesarkan. Termasuk juga kondisi spiritual. Spiritual orang-orang berbeda-beda levelnya, berbeda-beda kondisinya, tergantung juga pola asuh dan pola tumbuh dan dibesarkan di mana. Begitu ya, Bunda dan Bapak Ibu semuanya. Nah, yang akan spesifik kita bahas yaitu apa? Itu tadi kondisi kesehatan mental ya. Jadi kita akan bicara sedikit, nanti kita akan sharing. Saya harapkan nanti bunda-bunda nanti akan kita bimbing untuk bisa melepaskan. Nanti kita akan praktekkan langsung bagaimana melepaskan emosi-emosi negatif, terus kemudian melepaskan trauma-trauma di masa lalu, gitu ya. Jadi kita akan sama-sama nanti ada sesi untuk sama-sama mempraktekkan gitu. Tapi sebelum mempraktekannya, kita akan ada ini, mempelajari dulu. Jadi kondisi kejiwaan yang ini terbagi dari 3 unsur, ada pikiran, emosi, dan perasaan. Jadi mental itu terdiri dari 3 bunda, pikiran, emosi, dan perasaan. Kalau di dalam Islam ini disebut jiwa. Nah, saat jiwa, pikiran, emosi, dan perasaan ini disebut jiwa. Kalau pikiran, emosi, dan perasaan ini bisa di-setel selalu positif, insya Allah kita akan mendapatkan derajat jiwa yang tenang, yaitu nafsul mutmainah gitu. Nah, kalau pikiran, emosi, dan perasaan kita ini belum mencapai level nafsul mutmainah, mungkin masih di level nafsu amarah atau nafsu lawamah. Nah, kita akan ngecek ke dalam diri kita masing-masing, nanti levelnya kita tuh sampai di mana begitu. Tapi saya yakin luar biasanya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini sudah di level yang luar biasa karena panggilan hajinya pun lewat jalur yang luar biasa gitu ya. Yang mana saya amati dari tahun kemarin ini haji dahili, haji yang non kuota ini menguji keimanan yang sangat luar biasa ya, menguji keimanan, menguji keteguhan hati, menguji keyakinan kita atas pertolongan-pertolongan dan keajaiban-keajaiban Allah. Dan saya yakin dari wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu tadi sudah Allah pilih, pasti orang-orang yang terpilih saja yang Allah berangkatkan hajinya dengan jalur seperti yang Allah inginkan seperti ini gitu nggih. Jadi tadi ini pikiran manusia ini sangat canggih ya Bunda. Jadi otak kita itu Allah setel itu luar biasa, sangat-sangat canggih sekali. Kemudian penting sekali untuk mengkondisikan pikiran kita itu untuk selalu positif. Caranya bagaimana Bunda-bunda? Satu, kita harus mengontrol apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu tergantung pertama, satu, dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang toksik atau orang-orang negatif, pastinya kita akan
kesetrum gitu ya, sampai pesannya Rasulullah jangan bergaul dengan penjual ikan gitu ya, sampai kita bisa ketularan, paling tidak amis baunya gitu ya. Jadi dengan siapa kita bergaul itu akan sangat mempengaruhi pikiran kita. Jadi tinggalkan circle-circle pergaulan yang kurang membawa kita kepada zona pikiran yang positif. Kemudian kontrol apa yang kita lihat, kita baca, apa kita dengar. Nah, itu ya. Jadi kita pilih tontonan, pilih buku bacaan, itu hanya yang membangun. Jangan lihat-lihat berita-berita negatif terlalu banyak atau terlalu menjiwai, karena ini kebanyakan ibu-ibu, termasuk saya dulu begitu, kalau ada berita penculikan, kriminal, dan lain-lain itu menjiwai banget, masuk, sehingga itu mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, kemudian mempengaruhi sel-sel tubuh kita jadi lemah gitu ya. Jadi Masya Allah, ini harus kita upayakan sebelum berhaji. Seleksi yang boleh kita tonton apa. Memang faktanya di dunia luar itu yang terjadi banyak yang negatif dan ngeri-ngeri, dan itu kita tidak perlu masukkan ke dalam tubuh dan pikiran kita, cukup tahu saja. Kalau kata kunci yang saya gunakan untuk menfilter hal-hal seperti itu tidak masuk ke dalam pikiran saya katakan cukup tahu saja. Cukup tahu saja, kemudian kita doakan. Doakan na'udzubillahi min dzalik, itu memang ada, dan semoga tidak terjadi pada kita dan keluarga kita. Semoga yang mengalami itu diberikan hikmah dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saja. Itu untuk menfilter dari tontonan, dari bacaan, dari apa gosip-gosip yang kita dengar begitu ya Bapak Ibu. Jadi filter betul-betul apa yang boleh masuk ke dalam pikiran kita, otak kita, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat, dengan siapa kita bergaul, itu sangat-sangat menentukan. Nah, insya Allah kalau kita benar-benar sudah seperti tadi, kita akan dapat zona di mana pikiran kita selalu positif. Begitu. Karena pikiran ini dominasinya luar biasa, Bunda. Kalau kita banyak informasi negatif masuk ke dalam otak kita dan kita tidak menyaringnya, tidak memblokirnya, kita akan terpengaruh energi kita dengan hal yang negatif tadi. Nah, ini gambaran bahwa pikiran yang penuh itu bikin kayak mau mau meledak gitu ya, Masya Allah gitu ya, apapun segala-gala dipikirin gitu ya. Insya Allah kita nggak seperti itu. Jadi calon-calon haji di tahun ini nih akan bisa. Nah, ini berkaitan dengan tadi inner child, yang tadi si bapak dan ibu tadi, yang beliau sama-sama mempunyai luka pengasuhan. Nah, ini intinya luka pengasuhan masa lalu. Itu ternyata ini yang paling membuat kita itu susah untuk melepaskan hal-hal negatif di dalam diri kita. Saya juga mendapatkan curhatan beberapa hari yang lalu. Ada seseorang umahat membawa putrinya ke psikolog, kebetulan psikolognya ini juga sahabat saya, dan ternyata putrinya ini umur 14 tahun, mengalami depresi, trauma, histeris, sampai kayak sering kesurupan begitu. Nah, setelah dianalisa dengan detail, di asesmen, ternyata si anak ini pernah mengalami kekerasan seksual oleh kakak kandungnya sendiri, begitu. Jadi ternyata ibunya tidak tahu bahwa di umur 12-an anak ini pernah melakukan menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak kandungnya sendiri.
Nah, ini anak ini diam karena takut, karena apa ya, tapi terus kemudian di pondok, tapi ternyata tidak kuat memendamnya sendiri sehingga depresi, sering kesurupan gitu ya, Masya Allah luar biasa. Dan ternyata setelah digali lagi, ibunya pun punya inner child atau trauma masa lalu terhadap laki-laki. Nah, yang saya pelajari di kelas kemarin bersama Ustadz Usep juga, itu kemarin adalah melepaskan inner child, melepaskan luka batin. Itu ternyata memang kalau ada luka batin yang tidak kita rilis, kita tidak melepaskannya, itu akan bisa terulang terjadi pada anak ataupun keluarga terdekat kita. Jadi misalnya seperti Bunda itu pernah mendapatkan kekerasan dari seorang laki-laki dan dia itu benci laki-laki, dia punya ini dan ternyata suaminya pun bermasalah gitu ya, punya wanita lain dan lain-lain, biasa itu lingkarannya itu mengerikan gitu ya kalau sampai tidak diputus. Nah, alhamdulillah di sesi-sesi seperti itu konseling dan lain-lain bisa diputus. Luka pengasuhan masa lalu itu dilepaskan, dirilis, kemudian energinya jadi positif dan insya Allah tidak akan terulang pada generasi selanjutnya. Seperti misalnya pun kita, Bapak Ibu, saya sendiri pun ya dulu pasti punya luka pengasuhan. Misalnya pernah dipukul ibu saya gitu ya. Zaman dulu kan orang tua kita belum belajar parenting, belum belajar pola asuh yang baik gitu ya, masih ada cubitan, ada pukulan, itu pasti kalau di zaman dulu. Nah, itu membekas gitu. Jadi kadang kalau saya dengan anak saya itu juga kalau saya punya anak saya melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan pikiran saya masih ada reaksi. Nah, ternyata itu adalah sisa-sisa dari inner child yang belum betul-betul 100% saya lepaskan begitu. Nah, ini bunda-bunda, jadi inner child itu membuat kita tuh banyak luka gitu ya, terluka di dalam batin kita gitu. Terus tersakiti, terus kemudian merasa tidak dipercaya, gitu ya. Kemudian merasa tidak dicintai. Jadi orang-orang yang punya inner child itu menimbulkan banyak hal seperti ini. Merasa tersakiti, merasa tidak dicintai, merasa terluka, merasa tidak dipercaya. Jadi ini akan menjadi bumerang di masa depan sehingga akan ini efeknya mempengaruhi feeling, thinking, dan acting seseorang gitu ya. Jadi karena ini inner child ini ternyata ya pengaruhnya besar dalam kehidupan kita, akan mempengaruhi cara kita rasa ya, perasaan kita itu bagaimana, campur aduk, sering emosi, sering marah ya, gampang tersulut, istilahnya sumbu pendek begitu ya. Terus mempengaruhi cara kita berpikir itu bagaimana, terus mempengaruhi tindakan kita sehari-hari gitu. Mungkin orang yang inner child luka pengasuh itu sedikit akan berbeda dengan orang yang luka pengasuhannya itu banyak gitu ya. Kemudian juga akan berpengaruh seperti ini bunda-bunda, bapak-bapak. Jadi inner child ini menetap di jiwa bawah sadar, gitu ya. Jadi kalau nanti akan ada banyak alam sadar dan bawah sadar itu pengaruhnya itu lebih besar di alam bawah sadar. Itu sampai 90%, sedangkan alam sadar itu cuma 10%. Dan muncul dalam bentuk perasaan
pikiran dan perilaku negatif. Nah, ini inner child ini seperti bapaknya tadi, mungkin beliau sadar betul bahwa melihat hal-hal yang tidak baik, terus ada wanita lain itu dosa besar, tapi dia tidak bisa, tidak berdaya ya, tidak berdaya melawan itu karena inner child-nya belum dihapuskan gitu, belum dilepaskan. Kemudian pengaruh inner child ini juga mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah ya. Jadi mempengaruhi kita harus bertindak apa nih ya gitu ya. Saat ada masalah itu kita responnya bagaimana, itu akan dipengaruhi juga bagaimana kita dibesarkan dulunya gitu, seperti itu. Terus inner child ini juga menghambat perkembangan diri sewaktu dewasa gitu. Terus sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Jadi saat misalnya kita ya, kalau kita inner child-nya itu, inner child ini terkaitnya dengan luka ya Bapak Ibu. Jadi dengan yang negatif. Kalau yang positif itu bukan inner child namanya. Kalau inner child ini terkoneknya dengan hal-hal yang negatif. Misalnya, gitu ya, dulu kita dibesarkan pernah saat kita waktu kecil memecahkan piring, gelas, gitu ya. Kalau dulunya orang tua kita saat kita memecahkan piring atau gelas itu kita dicubit, itu akan hampir dipastikan saat kita dewasa dan punya anak, saat anak kita memecahkan gelas atau piring, kita akan mencubitnya pula. Kita juga akan ini juga akan membentak anak kita juga. Jadi apa memori yang waktu itu timbul, ini akan mendominasi, mengambil alih dalam diri seseorang gitu ya. Dikendalikan. Jadi kita dikendalikan oleh alam bawah sadar kita begitu. Nah, ini di bahasa Jawa mind dan pikiran bawah sadar itu disebut subconscious mind. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dikendalikan ini dua hal ini. Nah, seperti ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ibarat batu karang di laut itu ya, yang tampak kapal Titanic itu menabrak karang, ternyata karangnya itu sepertinya kecil, tapi di dalamnya itu yang besar itu batu karang yang ada di bawahnya permukaan laut gitu, sehingga bisa menenggelamkan kapal yang begitu canggih dan luar biasa. Seperti kita juga manusia, seperti juga kita manusia, kita ini yang alam sadarnya ini cuman 10% gitu ya. Nah, yang powernya itu yang lebih gede, yang lebih ngaruh ke dalam kehidupan kita sehari-hari, itu justru yang subconscious mind. Jadi ini mempengaruhi sekali, karena ini terkaitnya dengan memori ya. Otak kita itu memorinya sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau kita dibesarkannya dengan trauma-trauma, banyak luka ya, baik dari orang tua kandung. Jadi orang tua itu kan tidak hanya orang tua kandungnya atau orang tua, orang-orang di sekitar kita, teman, sekolah, Pak D, Bude, keluarga besar gitu ya. Itu membentuk memori yang kuat gitu. Kemudian
juga akan mempengaruhi self-image. Bagaimana kita, image diri kita, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kita dibesarkan. Misalnya kita sering dikatai, kamu ini nakal, ya, kamu ini ceroboh, gitu. Nah, benar-benar itu akan tumbuh menjadi kita orang yang kita menganggap, oh iya memang aku ceroboh. Oh, kamu apalagi dalam dunia kesehatan holistik, ini kalau anak yang pernah dicap oleh orang tuanya, kamu itu ringkih, masuk ke otak sadar sehingga dia meyakini dan itu menjelma menjadi nyata di kehidupan nyata, dia menjadi seseorang yang ringkih, gampang sakit gitu ya. Terus merasa walaupun nggak ada apa-apa itu dia merasa sakit gitu. Karena dia sudah self image-nya itu dilukai bahwa kamu itu ringkih, kamu itu gampang sakit gitu ya. Terus kemudian mempengaruhi bakat, mempengaruhi watak seseorang, mempengaruhi kebiasaan dia hidup gitu ya, mempengaruhi emosinya, trauma. Nah, ini ada intuisi, imajinasi. Nah, ini semuanya inner child ini yang mempengaruhi alam bawah sadar manusia. Sehingga kalau misalnya kita sudah terbiasa nih misalnya dari kecil nih sholatnya sukanya molor-molor gitu, tidak tepat waktu. Begitu kita besar sudah tahu keutamaan sholat tepat waktu itu apa, tapi untuk mengerjakannya jadi tepat waktu itu tidak semudah itu. Karena kalau kita sudah terbiasa dari kecil menunda-nunda, mengulur-ulur waktu sholat, itu pun pernah terjadi pada saya gitu ya. Saya tahu ini waktu sholat, tapi saya dikit lagi, dikit lagi. Nah, itu ternyata memang harus dirilis, Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya gambarannya tuh luar biasa. Allah tuh menciptakan otak manusia itu kalau kita belajar banyak dari pakar neuroscience yang sekarang itu sudah banyak sekali dibagikan ilmunya di mana-mana itu seperti ini dan mungkin ini terjadi juga pada kita. Nah, kita nanti akan masuk ke dalam diri kita bagaimana dan merilis semuanya sehingga kita menemui Allah. Sudah naik nih level kita ini, level nafsul mutmainah, begitu ya Bunda. Nah nanti kalau sudah dari pulang haji, kita berangkat haji dalam kondisi nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, antara pikiran, perasaan, dan emosi itu tenang semuanya. Mungkin pulang haji kita akan dapatkan derajat insan kamil, begitu diharapkan kita semuanya. Baik Bunda, kita lanjutkan ya. Nah, nih ibaratnya itu pertarungan antara conscious mind dan subconscious mind itu seperti ini. Gede lawan kecil gitu. Pegulat sumo dengan orang biasa yang Masya Allah kekuatannya pasti tidak sebanding begitu Bunda-bunda. Nah, kita akan belajar nanti sama-sama melepaskannya. Nah, ini tuh berlawanan terus nih, berlawanan terus. Kayak ngelawan gitu ya, kayak saling menantang. Nah, akhirnya kalau bisa berdamai itu seperti ini Bunda, saling meluk ya. Itu ya antara pikiran sadar dan bawah sadar itu sinkron gitu. Tidak ada perlawanan lagi. Alam bawah sadar bilang A, alam sadarnya bilang A, alam bawah sadarnya juga sinkron bilang A. Ayo kita sholat tepat waktu itu lebih utama. Nah, alam bawah sadarnya juga sudah dilepaskan bahwa saya dulu sering menunda-nunda waktu sholat.
Nah, maka nanti akan bisa berjalan seiringan. Nah, ini ya, yang sudah berdamai dan sejalan dengan antara alam sadar dan alam bawah sadar, ini akan membawa kesuksesan yang bahagia, gitu ya. Jadi sudah bisa berpelukan, walaupun kadang itu masih timbul, tapi itu tidak akan berpengaruh banyak, gitu ya, kayak Bunda. Nah, ini kita juga nanti akan belajar bersama-sama di level apa emosi kita ini, gitu ya, Masya Allah. Tapi saya yakinnya sih kalau yang berada di sini di Zoom ini sudah pada level damai ke atas, gitu ya. Paling minimal, paling tidak bisa di level acceptance, gitu, menerima, gitu ya, menerima apapun yang Allah perjalankan prosesnya, proses berhajinya, dan ini jihad yang luar biasa, gitu ya, jihad dengan harta, dengan jiwa, dengan raga, dengan ekonomi, yang mana itu hanya orang-orang yang Allah pilih yang bisa lulus ujiannya sampai di garis finish, gitu ya. Nanti kita akan belajar, Bunda. Kita mulai dari level emosi yang paling rendah. Pasti sudah tidak ada lah yang di sini ya, orang di level emosi di 50 Hz itu orangnya biasanya apatis, gitu ya, tidak peduli, tidak mengabaikan perasaan orang lain, yang penting dirinya, gitu ya, aku, dan aku, gitu. Terus kemudian sedih, kemudian takut, nafsu, marah. Insya Allah, kalau saya yakin sudah tidak ada yang seperti ini, gitu ya. Insya Allah paling tidak sudah semangat, sudah di level ini ya, di atas, yang jadi semangat, sudah bisa menerima, sudah bisa peace, damai, ya. Bahkan sudah ada yang di level enlightenment atau pencerahan. Jadi apapun yang terjadi sudah tidak masalah, apapun yang dihadapi sudah sangat tenang, bahkan bisa membantu mensolusikan orang lain, gitu. Bisa merengkuh orang lain, ada orang lain yang kesulitan dibantu, ada orang lain yang bingung diarahkan, gitu ya. Ini insya Allah semuanya kita akan menuju ke level yang angka kita di 700 sampai 1000 Hz, yaitu enlightenment. Nah, ini juga, ini ya, kita nanti akan belajar bersama-sama. Ini di sesi yang ini, kita akan belajar bersama-sama nanti melepaskan inner child kita, begitu, Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan sama-sama. Nah, caranya ini tahap pertamanya menyadari dulu. Jadi kita ini sadari dulu. Kadang ada yang orang tidak menyadari kalau kita itu punya inner child, gitu. Tidak tahu inner child-nya apa. Jadi kalau kita tidak menyadari kita punya inner child, punya luka pengasuhan, itu akan sulit diterapi atau dilepaskan. Kalau tidak punya kesadaran bahwa saya itu punya luka, itu juga tidak akan bisa dilepaskan. Jadi kadang keberhasilan dari sebuah terapi apapun itu, mau hipnoterapi, mau ruqyah, mau apapun ya, mungkin ya, itu terkait dengan kesadaran si yang mau diterapi, gitu. Kalau beliaunya atau kita ini sudah menyadari, oh iya, aku punya inner child, luka pengasuhan. Nah, aku harus rilis, aku
bagaimana aku harus melepaskan ini, gitu ya. Nah, itu akan tingkat keberhasilannya itu sangat besar, gitu ya. Nah, untuk bisa menyadari betul-betul bagaimana kita tentang apa yang ada di dalam diri kita, inner child apa yang ada di dalam diri kita harus menanamkan di dalam diri kita bahwa mengunjungi apa itu memang mengunjungi masa lalu yang menyakitkan itu tidak mudah. Jadi katakan pada diri kita, mengunjungi masa lalu yang menyakitkan itu tidak mudah, tapi mengubur masa lalu tanpa memulihkannya itu akan membuat inner child terus mendominasi kehidupan kita. Jadi kita punya kesadaran betul-betul. Memang kudu tak lepas. Memang harus tak udari kalau orang Jawa ya. Memang harus tak lepaskan. Ini nggak bisa, aku nggak mau hidup kayak gini terus. Aku nggak mau jadi orang yang pemarah. Aku nggak mau jadi orang yang baperan terus. Aku nggak mau jadi orang yang sama suami sedikit-sedikit tersinggung. Aku nggak mau jadi orang yang tidak pandai berkomunikasi sehingga keluargaku ini ruwet. Karena kebanyakan yang saya lihat dari yang saya terapi itu, keruwetan di dalam rumah tangga, masalah baik besar maupun kecil itu awalnya diawali dari komunikasi yang tidak baik dan tidak sehat. Nah, ternyata komunikasi yang tidak baik dan tidak sehat ini dipengaruhi oleh inner child ini. Takut ngomong, takut tersinggung. Nah, aku nggak mau ngomong gengsi gitu ya. Terus ditahan, disimpan sendiri. Akhirnya meledak, larinya ke hal yang lain, ke hal yang negatif gitu. Akhirnya menjadi bibit-bibit masalah yang lebih besar gitu. Antara suami istri kalau komunikasinya itu tidak sehat, baik dalam pemenuhan kebutuhan fisik maupun batin, lahir maupun batin, kalau komunikasinya tidak sehat, ini akan menjadi luar biasa ya. Tiba-tiba suaminya punya wanita lain atau istrinya punya tertarik membuka hubungan dengan orang lain. Itu mungkin berawal dari inner child, kemudian menjadi pola komunikasi yang tidak sehat, kemudian menjadi halangan-halangan untuk berkomunikasi, kemudian menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya ada perceraian yang sebenarnya masalahnya hanya karena masalah sepele ya Bunda. Jadi banyak sekali di masyarakat kita yang masalahnya tuh sepele sekali gitu. Sebenarnya bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Dan beruntungnya kita punya guru-guru yang di Manasik ini, Ustadz Oke dan Ustadz Usep ini beliau ngasahnya soal hati gitu ya. Nanti juga akan ada manasik yang tentang fikihnya gitu dengan ustadz yang lain. Nah, ini menjadi bekal yang sesuatu yang luar biasa sekali. Nanti kita akan bisa melepas inner child kemudian menjadi pribadi yang sungguh-sungguh lebih baik begitu. Nah, ini Bunda selanjutnya ya. Kita harus menjalin komunikasi dengan inner child. Nah, ini setelah kita tadi menyadari inner child itu inner child yang ada di dalam diriku itu apa saja. Misalnya sering khawatir. Itu jadi kita tulis ya Bapak Ibu ya, kalau bisa ya. Kita tulis perasaan, pikiran negatif dan emosi negatif yang ada di diri kita itu apa aja. Misalnya, sering cemas,
sering khawatir, berprasangka buruk, merasa diri saya kurang bermanfaat, jadi self image yang buruk gitu ya. Ditulis dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita saat menjalin komunikasi dengan inner child ini, usahakan pertama ditulis dulu apa emosi-emosi negatif kita ini. Misalnya kalau saya sendiri, saya itu yang sering itu, saya sering menunda gitu ya, menunda sesuatu. Ntar aja gitu, ntar aja gitu. Jadi itu menjadi penghalang juga ternyata gitu. Dan itu saya komunikasikan terus sehingga saya sekarang sudah menjadi seseorang yang lebih baik lah kalau menurut saya dibandingkan saya yang dulu gitu. Super menunda gitu. Sekarang saya kadang-kadang tapi tidak terlalu intens untuk menunda sesuatu gitu. Terus kemudian setelah kita tulis emosi-emosi dan pikiran-pikiran negatif kita itu apa, kemudian telusuri penyebabnya. Kita flashback ke belakang. Sumi kecil, jadi panggilan saya Bunda Sumi. Sumi kecil itu mengalami apa aja dulu. Jadi kecil itu dalam arti sebelum kita balik ya. Jadi misalnya pernah dibentak, pernah dicubit, yang saya rilis kenapa saya menunda-nunda itu karena dulu saya dilabeli sebagai anak yang lelet gitu. Jadi saya itu dilabeli oleh orang-orang di sekitar saya anak yang lelet gitu. Jadi akhirnya saya pun menjadi self image saya itu lelet gitu. Akhirnya itu saya lepaskan sedikit demi sedikit, alhamdulillah bisa. Jadi tarik ke belakang, tarik ke beberapa tahun yang lalu gitu ya. Apa yang kita alami sehingga saya menjadi gampang khawatir, melabeli bahwa saya ringkih, saya gampang sakit. Terus peristiwa-peristiwa apa yang membuat saya ini gampang marah? Mungkin dulu sering dimarahi orang tua, begitu ya. Sering dibentak guru, gitu. Nah, itu tarik peristiwanya yang membuat kita mempunyai emosi negatif tersebut, begitu. Misalnya saya sekarang kok sering gampang digoda laki-laki gitu. Misalnya yang perempuan ya, yang perempuan itu saya gampang sekali kena rayuan gombal laki-laki begitu. Atau misalnya yang laki-laki saya gampang sekali tidak setia gitu, tergoda oleh perempuan lain gitu. Itu pasti kalau ditarik ke belakang itu pasti ada peristiwa yang melatar belakangi itu gitu. Saat tidak ada peristiwa yang melatar belakangi itu, tidak akan timbul hasrat yang tinggi seperti itu. Kalau hasratnya itu tinggi ya berarti itu ada trigger yang melatar belakangi itu. Misalnya luka atas perceraian orang tua, jadi orang tua tidak harmonis, orang tua sering berantem, cekcok mulut, bahkan KDRT itu pun semua akan menjelma menjadi emosi-emosi negatif yang menjadi perilaku, pikiran, dan perasaan kita saat ini. Nah, itu coba ditulis dulu, Bunda, Bapak-Bapak semuanya, dan itu kita tarik ke belakang, apa peristiwa apa yang melatar belakangi itu terbentuk begitu ya. Jadi setelah ini kita jalin komunikasi dengan inner child, setelah sudah terperinci semua emosi negatif apa yang timbul, kemudian
apa yang melatar belakangi, kita sudah menyadari, sudah menulisnya semuanya, kita sudah punya plan apa saja yang mau kita rilis, apa saja yang mau kita lepaskan, kemudian kita nanti sisihkan waktu setiap harinya untuk berdialog dengan inner child. Ini ya. Jadi sisihkan waktu misalnya kita habis subuh atau sebelum subuh saat kita kondisinya tenang, tidak ada keberisikan, kebisingan atau aktivitas yang padat, kondusif, atau saat sebelum tahajud atau setelah tahajud itu waktu yang terbaik pastinya. Kita sisihkan waktu setiap harinya untuk berdialog dengan inner child-nya kita. Jadi sisi kecil kita, pribadi kecil kita, gitu ya. Terus di situ bayangkan diri kita yang kecil itu sedang hadap-hadapan dengan kita sekarang. Ya. Terus kemudian jadi seolah-olah ada, kalau saya ya, ada Sumi kecil di hadapan Sumi besar. Jadi ada sosok saya waktu kecil itu, waktu saya dihardik misalnya, waktu saya dicubit, atau waktu saya dikatain lelet, gitu ya, itu saya hadirkan si Sumi kecil dan si Sumi yang saat ini ada, kemudian katakan pada si Sumi kecil ini, aku akan mendengarkanmu dan aku akan terus bersamamu. Nah, kemudian biarkan si Sumi kecil itu ngomong, bicara. Aku itu waktu aku tuh sering dikatain lelet, aku tuh sedih, aku tuh nggak mau, aku itu sebenarnya tidak lelet. Nah, kemudian si Sumi besar ini menjadi pendengar yang baik bagi si Sumi kecil. Baik, iya, kamu memang baik, kamu memang tidak lelet, kamu dekatan, kamu bisa dipercaya, semakin gitu ya, dan aku terus akan membersamaimu hingga kamu menjadi anak yang terampil, yang cekatan, yang percaya diri. Aku yakin kamu bisa. Nah, luangkan waktu seperti itu Bunda-bunda. Setiap hari kalau bisa sampai itu betul-betul rilis gitu. Ajak Sumi kecil, ajak kita waktu kecil itu berdialog, didengarkan, lalu dipeluk. Begitu. Dipeluk dan yakinkan dia bahwa kita, saya akan selalu ada bersamamu. Nah, itu nanti level negatifnya kita itu akan berkurang. Besok kita cek lagi. Kalau masih perlu diulang sampai beberapa kali, monggo diulang sampai beberapa kali. Kalau peristiwanya itu kecil-kecil, biasanya cukup 1 minggu sudah rilis. Tapi kalau peristiwanya itu besar, misalnya menyaksikan pembunuhan atau menyaksikan pemerkosaan gitu ya, atau menyaksikan pertengkaran yang sampai pukul-pukulan antara orang tuanya atau dirinya sendiri yang menjadi korban, nah itu akan agak butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Itu bunda-bunda cara menjalin komunikasi dengan inner child kita masing-masing. Itu. Nah, setelah menjalin komunikasi tadi, itu kita rangkul rasa marah dan sedih atau rasa-rasa yang lain itu kita rangkul gitu ya. Rangkul benar-benar dipeluk, berpelukan kalau bisa benar-benar erat sekali berpelukannya ya. Terus harus dimunculkan rasa yang dulu timbul itu dimunculkan, sedih sampai nangis sesenggukan gitu ya. Aku dulu dilecehkan gitu ya, aku merasa aku nggak berdaya, aku
tuh kesedihannya tuh diluapkan, sampai biarkan benar-benar air mata itu mengalir deras. Sampai kita itu meluapkannya dengan tanpa gengsi, tanpa jaga image, tanpa malu-malu. Nangis saja. Biarkan ngalir. Biarkan mengalir, biarkan mengalir, biarkan mengalir ya. Munculkan terus rasa-rasa itu, alirkan lewat air mata kita, lalu kemudian sambung dengan istighfar yang terus-menerus, gitu ya. Karena janji Allah di dalam hikmah atau manfaat atau ininya istighfar itu luar biasa. Janjinya Allah ya, janjinya Allah. Janjinya Allah bagi orang yang beristighfar itu luar biasa banyak. Dan itu alhamdulillah saya juga merasakan keajaiban yang luar biasa dengan istighfar ini gitu ya bunda-bunda. Jadi udah biarkan ya, rangkul rasa marah dan sedih kita, biarkan kita menangis. Ya itu waktu yang paling tepat adalah saat tahajud, saat sepertiga malam terakhir gitu ya, saat anak-anak kita tidur, suami atau istri kita juga tertidur, saat kita benar-benar sendiri, saat benar-benar kita hanya sama Allah saja, dan karena memang hanya Allah saja yang tahu apa yang pernah kita alami di masa lalu, begitu Bunda. Nah, setelah kita tadi ya merangkul, menangis, nah kita sampai pada sesi ini. Kita nanti akan memulihkan. Nah, ini tadi kan kita sudah melepas ya. Kita sudah melepas, sudah tadi sudah merangkul, sudah menyadari, sudah berkomunikasi, sudah merangkul. Nah, itu saatnya kita melepaskannya. Nah, ini dengan cara kita terapi menyadari nafas. Jadi terapi menyadari nafas itu untuk melepaskan, Bunda. Setelah kita nangis, setelah kita istighfar banyak-banyak, nah kita akan masuk kepada ini, terapi menyadari nafas. Nah, kita nanti di sesi ini itu kita akan memulihkan diri. Jadi atur nafas dengan pola 4, 7, 8. Setelah kita nangis, sudah selesai ya Allah, saya akan memulihkan diri saya dan tolong bantu saya untuk melepaskan dan memulihkan diri saya seutuhnya sebagai hamba-Mu yang punya derajat nafsul mutmainah di hadapan-Mu. Nah, ini mulai atur nafas, duduknya yang tegak. 4, 7, 8 ini pasti bunda-bunda juga sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu bahwa 4 ini tarik hitungan tarikan nafas. Gitu. Kemudian 7 ini hitungan tahan nafas, 8 ini hitungan untuk melepaskan nafas. Gitu. Jadi tarik 4 hitungan, tahan di dalam sini ya, diafragma kita ini sampai perut, itu 7 hitungan. Kemudian lepaskan nafas kita melalui mulut sambil kita melepaskan energi-energi negatif dari diri kita itu melalui mulut gitu. Jadi Masya Allah. Jadi kalau ini ibaratnya kita 4 ini adalah tarik, 7 tahan, 8 buang. Gitu ya Bunda.
Nanti kita akan praktekkan bersama-sama, insya Allah ya. Nah, yang pastinya semuanya tadi harus diawali ini. Diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Kalau ini paling minimal. Kalau bisa diawali dengan membaca tambahin Al-Fatihah, ditambahi dengan membaca surat-surat perlindungan gitu ya. Itu akan lebih powerful lagi gitu. Terus kemudian kita bermohon izin kepada Allah untuk bisa berbicara pada diri sewaktu kecil dulu. Itu ya. Nah, setelah kita ta'awud, basmalah, terus kemudian Al-Fatihah, kita bermohon izin kepada Allah, ya Allah, saya hambamu bernama gitu ya, memohon izin kepadamu, mohon izinkan saya untuk berbicara pada diri saya sewaktu kecil, untuk saya melepaskan emosi-emosi negatif yang berada di diri saya, dan mohon izinkan untuk saya bisa pulih. Karena semuanya apa bunda-bunda, bapak-bapak, hanya bisa terjadi bila Allah mengizinkan. Makanya kita harus mohon izin dulu sama yang pemilik kita ini. Pemilik diri gitu ya. Pemilik diri itu Masya Allah, hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Kemudian ucapkan kalimat-kalimat sportif yang menenangkan ya. Jadi ucapkan kalimat-kalimat sportif yang menenangkan untuknya. Untuknya itu siapa? Untuk diri kita yang kecil tadi. Seperti tadi, semangatin, kamu tuh baik, kamu bisa, gitu. Kamu pinter, kamu sehat, gitu ya. Kamu baik-baik saja. Kamu orang yang terpilih. Kamu adalah orang yang disayangi banyak orang, dicintai Allah, yang bermanfaat keberadaannya, tuh olah dengan kata-kata yang positif dan sportif, semuanya dikasihkan bagi diri kecil kita itu, gitu ya. Terus katakan sama diri kita yang kecil itu bahwa aku mencintaimu dan kamu sungguh berharga, gitu ya. Katakan sama ini si diri kita yang kecil tuh, aku mencintaimu, kamu tuh sungguh berharga buat aku, gitu. Temuin diri kita yang kecil itu. Terus katakan juga sama dia, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu atau malu, karena ini bukanlah salahmu. Jadi kadang dari inner child itu tumbuh kita menyalahkan diri sendiri. Selalu menyalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi akhirnya kita sulit untuk bertumbuh gitu. Terus diri kita yang besar itu memeluknya, terus bilang, aku minta maaf karena selama ini sudah menyangkal dan mengabaikan perasaanmu. Jadi karena kita tuh selama ini tuh pengennya tuh dilawan kan ya. Dilawan ini inner child, luka batin itu pengennya dilawan. Justru kalau dilawan itu semakin sulit. Justru harus direngkuh, dipeluk gitu ya. Supaya diterima perasaannya sehingga nanti mudah untuk dilepaskan dan dipulihkan kembali. Nah, garis besarnya, tema besarnya adalah memaafkan diri. Gitu ya. Jadi kita sama-sama memaafkan diri kita yang seperti ini, seperti A, B, C, itu ya. Kita memaafkan diri kita dengan setulus-tulusnya.
dan memaafkan masa lalu kita, memaafkan masa kecil kita. Nah, maka setelah itu kita tidak akan punya halangan-halangan dari emosi-emosi yang timbul karena inner child, bahkan luka, luka bukan hanya luka pengasuhan, tapi luka batin yang timbul juga setelah dewasa. Itu bisa direngkuh dengan cara ini, Bunda-Bunda. Jadi misalnya di usia pernikahan kita, di usia pernikahan 2 tahun pertama itu kan masih penyesuaian ya, masih banyak yang konflik batin, marah-marah. Nah ini bisa juga dirilis dengan ini, seperti ini. Karena kita tidak pernah memeluknya. Akhirnya itu menjadi bumerang, akhirnya kita terhadap suami punya bom waktu yang dipendam, sehingga ada hal-hal kecil aja menyulut, akhirnya meledak rumah tangganya, jadinya tidak harmonis. Dan itu kalau kita tidak rilis akan berpengaruh dan menurun kepada anak-anak kita. Dan tentunya itu kita tidak inginkan semuanya gitu ya. Bahkan kemarin juga ada seorang anak yang curhat kepada saya, dia masih SMA, tapi dia itu kayak punya beban yang amat berat karena melihat sendiri ayahnya ini suka melakukan hal-hal yang mengkhianati ibunya begitu. Jadi Masya Allah sekali gitu ya, luar biasa pengaruh dari luka pengasuhan dan luka batin ini, dan tentunya tidak boleh kita terus ada di dalam diri kita sehingga nanti akan berpengaruh kepada umroh kita, haji kita, sholat kita, kehidupan kita, sosial kita, karir kita, rezeki kita, pekerjaan kita. Nah itu tuh ya harus kita lepaskan semuanya. Begitu. Alhamdulillah ini materi yang saya buat dan ini jamnya sudah menunjukkan pukul 10 lebih 25 menit. Mungkin Mbak Winda kita akan melakukan tanya jawab atau seksi praktek untuk langsung kita bisa melepaskan inner child dan luka-luka, baik luka-luka di dalam diri kita, baik luka pengasuhan maupun luka batin gitu ya. Monggo Mbak Winda boleh dibuka sesi. Mungkin kalau yang malu eh, bertanya bisa lewat chat, atau misalnya kalau mau secara pribadi juga bisa di-share nanti nomor HP saya, kayaknya sudah ada di grup ini, di grup haji. Monggo Mbak Winda, terima kasih dari saya. Sekian dulu Bapak Ibu, kita lanjutkan ke tanya jawab. Terima kasih Bunda Sumi. Allahumma barik alaih, jazakumullah khairan Bunda Sumi atas pemaparan materi yang menurut saya pribadi sangat luar biasa. Jika Bunda Sumi dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir dalam pertemuan webinar ini eh, melihat saya tembat ya. Karena saya pribadi sebagai host tadi inner child saya muncul seperti itu, bahwa mohon maaf Bunda ya, mohon maaf Bapak Ibu hadirin. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Bunda Sumi terjadi selama pemaparan Bunda Sumi yang sangat lengkap ya menurut saya. Hadirlah sosok kecil saya saat dulu di hadapan saya. Betul-betul hadir, betul-betul berkomunikasi. Dan ya, saya harus bisa memeluk sosok diri saya saat kecil seperti itu. Alhamdulillah
mungkin materi ini baru didapatkan oleh Bapak Ibu dalam manasik haji ke-8 di PT Tatur Mutmainah dan Akademi Haji Indonesia ini ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, benar-benar materi ini itu sungguh sangat vital. Jadi materi psikologi ini sangat menggugah diri kita, hati kita untuk bagaimana kita merubah diri kita menjadi lebih baik dengan tentunya meninggalkan semua luka-luka yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Betul begitu ya, Bunda ya? Ya, ya betul, Mbak. Jadi luka batin yang mana tanpa kita sadari, yang masih ada, yang melekat pada diri kita, walaupun mungkin Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah saat ini merasa, oh, saya sudah tidak ada masalah, itu saya sangat senang, saya ikut berbahagia. Namun mungkin ada eh, dari Bapak Ibu yang memang ada luka batin yang belum dikeluarkan. Mohon kiranya Bapak Ibu eh, jika berkenan berdialog secara langsung pada kesempatan kali ini dengan Bunda Sumi, kami persilahkan dengan eh, sangat sangat ini ya Bunda Sumi ya, sangat berbahagia gitu. Kami sangat senang Bapak Ibu jika ada yang berdialog langsung dengan Bunda Sumi dalam acara ini seperti itu. Nah, ini Bunda Sumi sebelumnya di dalam chat Bapak Ibu peserta webinar ini ya Bunda ya, ada saya bacakan Bunda Sumi ya, Ya, baik Mbak Winda. ada pesan dari Ibu Cynthia Marian. Beliau titip salam, titip peluk jauh Masya kepada Allah. teman Ibu, teman Bunda Sumi Ya, yang Bunda ceritakan tadi di awal materi. Kemudian di sini ada Bapak Bangun Gede, Bapak atau Ibu Bangun Gede di sini ya. Beliau dari tadi, dari pemaparan Bunda Sumi di awal, beliau sudah memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu dalam diri ini ada atau memiliki inner child. Dan yang kedua juga dari Bapak atau Ibu Bangun Gede menanyakan inner child yang selalu diingat atau dipikirkan atau yang selalu nandes di hati. Ya nandes itu berarti sangat nancep di hati gitu ya Bunda ya. ya, ya, Mungkin ya. Bapak atau Ibu Bangun Gede ingin berdialog secara langsung. Bapak ya Bapak. Bapak Bangun Gede, saya mohon maaf, mohon izin sebelumnya kiranya apakah Bapak Bangun Gede ingin berdialog secara langsung dengan Bunda Sumi? Jika memang Bapak Bangun Gede ingin berdialog secara langsung kepada Bunda Sumi, mohon kiranya bisa diaktifkan audio dan visualnya Bapak. Saya persilahkan Bapak Bangun Gede. Assalamualaikum Bapak Bangun Gede. Ya, ini dengan Pak Bangun ini. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum, bangun. J, di Surakarta ini, Bun. Oh, Masya Allah. Solo, je Pak G. Solo Raya. Betul nih, Solo. Tetangganya. Wah, ini jadi malu ini, Bun, kalau mau cerita. Buatan apa-apa, Bapak. Enggak apa-apa. Bisa boleh cerita, boleh kalau memang berkenan. Kalau tidak nanti saya jawab saja pertanyaan yang tadi sudah diberikan lewat chat. Nanti saya jawab yang itu. Kalau boleh, kalau mau sharing monggo Bapak, mungkin mengenai pengalaman panjenengan
punya luka batin, terus kemudian sudah merilisnya gitu ya. Boleh punya luka pengasuhan gitu, kemudian sudah merilisnya gitu, boleh, monggo. Nah, itu Bun, yang pertama tadi saya ajukan itu, waktu J, Bunda menyampaikan materi, itu J, eh, kita bisa tahu mendeteksi bahwa kita itu rupanya punya luka batin yang belum disembuhkan. Hanya kadang mungkin karena eh, faktor usia sekaligus juga status yang mana saat ini seperti saya sudah menjadi orang tua, sehingga itu dianggap sebagai sesuatu yang hilang atau bisa dibilang apa nggih? Sebetulnya itu kadang kita kalau mengingat itu menjadi tidak enak, tidak nyaman, tetapi sudahlah, itu sudah masa lalu, sudah masa lalu. Nah, itu loh Bun. Jadi eh, sesuatu yang kemudian kita ingat, tapi ketika itu dirasakan itu tidak nyaman, tapi itu tidak ingin orang lain tahu. J. Ya mungkin apakah ini menjadi semacam aib diri, walaupun itu terjadi di masa lalu, dan apa? Ini apakah memang sesuatu yang harus dirilis, dilupakan, atau bagaimana ini Bun ya? Makanya tadi pertanyaan saya coba saya bikin sesederhana mungkin. J. Bagaimana kita tahu bahwa ternyata di dalam diri ini itu ada banyak inner child yang itu tidak boleh dibiarkan, karena ya kalau ibarat bom itu kan seperti halnya bom waktu mungkin begitu ya Bun ya. Nah, itu untuk tahu itu apa? Karena gini, mohon maaf, saya kalau dibilang dari sejak kecil memang pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang tidak menyenangkan itu memang ya beragam ya, karena memang apa lingkungan saya sebagai anak ketiga, kemudian juga dari keluarga yang apa ya saat itu juga masih penuh dengan keterbatasan, sehingga apa ya menjadi sesuatu yang itu alamiah gitu loh. J. Nah, apakah memang hal-hal seperti itu eh, bagi seseorang itu menjadi sebuah pengalaman hidup yang itu wajar, ataukah memang itu menjadi sesuatu yang tadi masuk kategori inner child gitu loh Bun. Nah, itu Oke, jadi ya ketika saya memang apa mengingat itu ya sampai saat ini, tadi saya mengikuti penjelasan dari Bunda. Wah, ini menarik, ini sungguh luar biasa. Semoga menjadi wasilah amal jariah bagi Bunda, juga apa PT Tanur Mutmainah, Pak Arif, Bu Rina, dan teman-teman yang lain gitu kan, dan juga kita semua. Tetapi eh, saya sendiri juga apa di sisi lain belum belum begitu menguasai ini inner child di dalam diri saya itu apa gitu loh. Apaan, J? Tapi ini tadi ketika saya sekilas saya melihat foto saya waktu kecil ya, saya membayangkan saya di saat kecil saya dulu, saya juga J. menangis ini Bunda. J, Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu Gitu. pasti Pak, gitu Pak. Masya Allah. G. Saya Jadi jawab dulu, G, Pak. Saya jadi tanggapi, G. pertanyaan saya yang pertama itu Bun. Jadi G. kita kita bisa mendeteksi diri sendiri itu ada inner child itu dari mana dulu gitu loh. G. Jadi G. ya, terima kasih Bun. Luar biasa materinya. Untuk saya langsung jawab saja ya Pak. Kita Oke. diskusi juga nanti kalau ada masukan lagi juga boleh. Jadi kalau untuk mengetahui di diri kita itu ada inner child atau tidak, itu ya itu tadi ada emosi-emosi negatif atau ketidaknyamanan saat kita mengingat sesuatu. Misalnya gini, Bapak saya juga punya inner child itu saya dulu eh, tidak suka sama orang kaya, gitu ya. Saya itu tidak suka sama orang kaya. Saya tidak suka deket-deket orang kaya. Saya tidak mau
menjadi kaya. Bahkan saya pun dulu tidak mau menjadi kaya karena saya jadi nggak tahu kalau ada orang kaya itu saya lihatnya nggak nyaman gitu di hati saya itu kok saya nggak suka gitu. Nggak seneng gitu. Terus saya nggak suka deket-deket mereka. Jadi saya juga nggak pengen jadi orang kaya gitu. Karena terus saya sadari loh ini kok saya kok aneh ya gitu. Terus kok nggak nyaman ya perasaannya ya. Saya sadari terus saya tarik benang. Saya tarik ke masa lalu. Ternyata saya dari desa, dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi dulu pernah ada teman saya yang orang kaya itu sombongnya Masya Allah luar biasa, suka menghina temennya, suka pamer, suka sok gitu ya, sok kaya, sok merendahkan orang lain. Itu memori saya benar-benar nancep banget kayak bapak yang ditulis satunya itu nandes banget sampai saya itu nggak suka sama orang kaya. Orang kaya itu pasti kayak dia itu sombong, angkuh, pamer gitu ya. Bahkan saya sendiri nggak mau jadi orang kaya karena saya takut jadi seperti di teman saya yang waktu SMP itu gitu. Ada di SD ada, SMP ada, SMA ada, bahkan ke berikutnya tuh ada terus. Karena saya udah itu dalam batin saya itu dalam pikiran bawah sadar saya itu ya itu orang kaya itu seperti itu. Kemudian setelah dewasa ini saya rilis Pak, oh ternyata saya nggak boleh kayak gitu. Tidak semua orang kaya seperti itu gitu. Ternyata ada orang kaya yang baik banget, ada orang kaya yang luar biasa dermawan, orang kaya yang humble-nya luar biasa. Ternyata hanya karena menemui zaman dulunya. Nah, karena alam bawah sadar saya itu dan hati saya semua emosi, perasaan dan hati saya meyakini itu, maka yang menjelma di alam sesungguhnya saya ketemunya orang kaya yang sombong, angkuh, arogan terus menerus. Nah, setelah saya rilis semuanya, ternyata saya sekarang ketemu orang-orang kaya yang super baik, super soleh, super dermawan, super humble, bahkan mau merengkuh dan menginikan orang-orang di sekitarnya, bahkan mengajak pembantunya, asistennya semua makan bersama dalam satu meja. Itu Masya Allah. Dan setelah saya rilis, saya jadi pengen jadi orang kaya juga gitu Pak. Jadi untuk ngecek kita punya inner child atau tidak, itu ya itu tadi kita ketidaknyamanan terhadap sesuatu gitu. Atau gampang marah, ada emosi. Tapi karena terkait usia juga Pak, kadang inner child itu terkait pengalaman hidup, terkait circle pergaulan, terkait ilmu yang dikuasai, itu inner child bisa menghilang dengan sendirinya kadang begitu. Tapi kalau masih ada yang sering kata Bapak tadi mengingat sesuatu artinya masih tengkring gitu ya, masih artinya masih bergejolak, nah itu yang belum merilis Pak. Tapi kalau misalnya kita dulu susah, hidup susah, tapi saat ini kita sudah bisa mengingat itu dengan senyum, mengingat itu dengan bahagia, bahkan bersyukur dulu dikasih kehidupan yang begitu sulit. Nah itu insya Allah itu sudah tidak mempengaruhi inner child-nya, sudah bukan inner child lagi, tapi itu dipengaruhi oleh tadi Pak pengalaman, usia, ilmu, terus ternyata sholat itu bisa menjadi salah satu terapi untuk membuang luka batin dan luka pengasuhan. Nah, itu termasuk salah satu. Nah, nanti akan ada kayaknya ada materi juga di Ustadz Oke itu sholat khusyuk. Saya juga belajar metodologi sholat khusyuk dari beliau. Jadi Masya Allah luar biasa. Nanti di tim haji yang di sini ini beda insya Allah Pak. Nanti dapat ilmu yang lain lagi juga insya Allah. Begitu ya Pak. Jadi bisa Oke. ya Pak mendeteksi ya. Berarti ya Bun ya, mohon maaf. Berarti kalau misalkan kemudian kita tuliskan segala sesuatu yang ada dalam pikiran atau perasaan yang membuat kita tidak nyaman itu bisa menjadi petunjuk untuk mendeteksi
adanya inner child itu atau tidak, begitu ya Bun ya? Nggih, 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 Pak, nggih, Oh, Pak. ya, 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 Gitu. ya, Jadi ya. nanti juga ininya levelnya kan beda-beda. Mungkin kalau Bapak misalnya usianya pinten Bapak Pak Bangun? Saya 46 Bun, Oh, 46. Jadi ya sudah dengan pengalaman kelahiran 77. perjalanan hidup, insya Allah panjenengan mungkin tidak punya luka, tapi ada kecil-kecil, tapi insya Allah tidak berpengaruh ya. Nanti tinggal nyenengan melesat saja Pak. Semakin nanti di usia 50 di Tapi masa begini yang Bun, dalam. mohon maaf. Eh, ya, mohon maaf. Cerita tambahan sedikit Oke. aja. Nggih. Meskipun kita diajarkan untuk tidak dendam ya, untuk tidak apa namanya, untuk tidak memendam dendam kepada siapapun lah itu. Tetapi kadang ketika pemantiknya itu tiba-tiba muncul itu, mohon maaf Bunda, sampai ketika bulan awal Februari kemarin saya jenguk anak-anak yang di pondok itu, saya sampaikan sama mereka berdua. Anak saya 4 Bun, perempuan semua. Masya Yang nomor Allah. 1 kelas 2 SMA di pondok, yang nomor 1 Masya kelas Allah. 1 SMA. Yaitu saya mohon maaf ini, nggak apa-apa Bunda, saya cerita nggih, apa adanya. Oke. Saya sampai bilang kepada mereka, kalau godaan terbesar Abah itu bukan pada apa wanita lain atau apa, tapi godaan terbesar Abah itu adalah membunuh orang gitu. Jadi sampai segitunya Bunda. Saya meskipun kita ya sama-sama tahu ya bahwa apa eh, dendam itu memang tidak boleh, dan saya sendiri Ya. juga sadar bahwa dendam itu hanya ini, tapi kadang mohon maaf Bunda, apa ketika hal-hal yang kemudian membuat saya itu harus ber apa nggih bersikap yang spontan tuh kadang terbersit gitu itu apa nggih tega gitu loh. Jadi naudzubillah min dzalik, tapi Oke. memang ya kadang ini Bunda, mohon maaf, saya sampai pernah saya itu sama teman saya bilang begini, andai di Indonesia ini ada lowongan pekerjaan untuk apa penghukum pancung, saya akan mendaftar pertama kalinya. Saya sampai bilang seperti itu Bunda. Nah ini Oke. mohon doanya saya Bunda supaya Oke. inner child yang ada dalam diri saya yang dari faktor Oke. itu mungkin bisa bisa rilis ya Bunda Oke. ya. Tetapi memang ya itulah Temukan yang dulu deh kemarin Pak saya itunya sampai Pak. lontarkan pada anak-anak Oke. seperti itu. Gimana? Temukan Gimana Bunda? peristiwanya Mohon yang maaf. membuat jenengan punya inner child itu. Pasti ada peristiwa yang melatar belakangi dulunya. Nah, itu jenengan sendiri yang tahu peristiwa mana, peristiwa Iya, apa ada. yang melatar belakangi adanya itu. Nggih, nggih. Oke. Nggih, nggih. Iya, iya. Berarti itu harus dituliskan yang apa untuk tahu ya Bunda ya, supaya Oke. ya saya sendiri sebenarnya juga tidak mau ada apa namanya? Ada apa perasaan atau pikiran seperti itu. Jadi ya tentu bagi saya sendiri itu sesuatu yang tidak nyaman ketika kemudian mosok toh kok apa bisa-bisanya bilang seperti itu. Tapi memang itulah faktanya yang kemarin sempat saya sampaikan pada mereka itu Masya Bunda. Allah. Ya mohon doanya aja supaya ini setelah mengikuti wasilah eh, manasik ke-8 dan insya Allah nanti bisa di apa lanjutkan dengan apa manasik-manasik berikutnya, Oke. semakin mempersiapkan dan memuaskan Oke. Oke, Bapak. Masya untuk Allah. Rezeki luar biasa. kemudian Oke. menjadi Oke. Bunda. Terima Baik, kasih. tercerahkan ya Pak. Insya Allah siap merilis semuanya Oke. dan memulihkan menjadi benar-benar jiwa yang tenang sebelum bertemu dengan Allah di rumahnya dalam prosesi ibadah haji yang luar biasa. Amin, amin, ya, amin. Bukan Bunda, nggih. Semoga awet sehat selalu Bunda Amin, amin, dan amin. semakin apa menguatkan apa bersama-sama bermanfaat menjadi pejuang pesiar Baitullah. Amin, amin ya Allah. Amin.
Amin. Monggo saya kembalikan ke Mbak Winda. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bapak Bangun Gede. Insya Allah Bapak Bangun Gede pada hari ini hingga selanjutnya menjadi ini ya Pak ya, manusia yang lebih baik lagi, tentunya yang dirahmati, dicintai oleh Allah, yang dibuang segala keburukan-keburukannya dan diubah menjadi sesuatu hal yang positif terus selamanya. Amin, Allahumma amin. Baik, Amin. karena sesi pertanyaan tinggal untuk satu peserta lagi. Mohon izin untuk Bapak Ibu hadirin, adakah yang akan bertanya, berdialog langsung kepada Bunda Sumi dalam sesi ini? Hanya untuk satu orang peserta, silahkan. Assalamualaikum, bisa eh, aktifkan audio visualnya bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk berdialog. Satu lagi kesempatan untuk Bapak Ibu yang ada di sini berdialog langsung kepada Bunda Sumi. Atau insya Allah Bapak Ibu yang mungkin saat ini ingin berdialog langsung kepada Bunda Sumi, namun tadi seperti Bapak Bangun Gede awalnya eh, merasa takut dan merasa mungkin mohon maaf, mungkin merasa malu, bisa silahkan langsung kontak kepada Ibu Sumi di kontak yang telah ada, yang ada di grup manasik haji Bapak Ibu. Seperti itu ya. Insya Allah manasik psikologi ini, sesi pertama ini ada kelanjutannya ya Bunda Sumi ya. Iya. Insya Allah sesi kedua setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kemudian insya Allah sesi ketiga dalam acara manasik offline yang akan diselenggarakan selama insya Allah 2 hari 1 malam. Insya Allah ya Bunda Sumi ya. Semoga Allah berkati. Amin. Baik, jika memang kiranya tidak ada Bapak Ibu peserta yang berdialog secara langsung pada Bunda, kiranya sebelum saya tutup acara ini, marilah kita membacakan istighfar dan hamdalah sebanyak 3 kali. Mbak Winda, Halo? Boleh saya ngasih konklusi sebentar atau ini sangat boleh Bunda. Ya. Jadi ayah bunda, ibu bapak semuanya calon haji yang dirahmati Allah, luar biasa sekali. Terima kasih sudah bertahan sampai hampir akhir sesi ini. Jadi terima kasih sekali sudah belajar bersama dengan saya juga masih belajar. Intinya begini, sebelum kita berangkat berhaji, itu usahakan kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, pertama. Kemudian sudah tidak ada ganjalan lagi dengan keluarga terdekat, misalnya istri, anak, mertua, ya, menantu, terus terutama suami istri ini sudah harus benar-benar clear dua-duanya, saling memaafkan, komunikasinya terjalin dengan baik, tidak ada sama sekali ganjelan-ganjelan yang masih disimpan di hati, gitu ya. Karena sesungguhnya untuk sampai di situ juga perlu tadi menghapus inner child tadi, menghapus luka pengasuhan dan luka batin tadi gitu ya. Karena orang yang masih punya luka batin masih ini susah untuk berkomunikasi. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya dan saya juga semuanya yang ada di sini bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa dengan keluarga rukun, tidak ada ganjalan dengan anak, apapun kondisi anak kita juga diterima, didoakan sehingga nanti kita itu berangkat haji itu sudah dalam keadaan tadi nafsul mutmainah, di sana kita doa-doanya diijabah, di sana bisa beribadah dengan khusyuk, tidak ada ganjalan-ganjalan atau tidak ada ini, insya Allah pintu-pintu keajaiban saat berhaji pun akan lebih mudah. Nanti misalnya ada kendala A, B, C gitu ya,
Karena memang ujian haji itu mulai dari mendaftar ya kan Mbak, baru mulai dari mendaftar yang disampaikan